Mereka ramai-ramai berangkat ke Mimika. Tetapi saat itu Mimika bukan seperti saat ini. Berbendera Belanda, Koninklijk Paketvaart Maatschappij. Orang Komoro memang ada, tapi mereka tersebar di sepanjang pantai ini. Mereka menunggu dan menanti. Tapi berapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, nama Kei jelek karena pembunuhan demi pembunuhan. Itu orang Kei. Engkau langgar adatmu dan engkau langgar agamamu. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang berada di dalam gereja ini, maupun mereka yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming. Secara khusus, umat dari suku Kei yang hari ini mendapat giliran untuk mewarnai liturgi gereja Katolik dengan budaya Kei. Dalam bacaan Injil, para murid minta kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan dalam misa ini juga, kita umat paroki katedral mengajukan permintaan yang sama. Tuhan Yesus, tambah iman kami, Kak. Umat Kei yang menampilkan budaya Kei dalam misi inkulturasi ini sama. Anda juga minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tambahkah iman kami? Pertanyaan, iman semacam apakah yang kita minta dari Tuhan, dari Tuhan Yesus? Yesus menegaskan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, sekecil biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, maka pohon itu akan ikut. Kalau imanmu cukup sebesar biji sesawi yang kecil itu. Saya mulai masuk sedikit dalam sejarah. Tanggal 13 Juli 1889, orang Kei pertama, seorang anak kecil, namanya Sakbau Dumatubun, sakit-sakitan. Orang Kei yang masih percaya animisme, percaya dewa pencabut nyawa. Ayo, pastor itu bernama Tuan Kuster SY. Kita kasih anak ini Sakbau namanya, Sakbau Dumatubun, kasih. Kalau dibaptis dan dia sembuh, dewa itu yang dibawa oleh pastor itu, pasti dia punya kuasa lebih besar dari dewa pencabut nyawa. Maka diserahkanlah anak sakit penyakit ini untuk dibaptis. 13 Juli 1889. Anak sembuh. Anak sembuh. Maka 10 hari kemudian
tanggal 1 bulan kemudian, 14 Agustus, 10 pemuda Kei dengan sukarela menghadap Pastor Kuster dan berkata, kami juga mau dibaptis. Dan sejak itu cerita menyebar. Agama yang pertama masuk di Kei agama Islam. Yang kedua agama Protestan. Yang ketiga baru agama Katolik. Ini Tuan Kuster ini. Karena Tuan sudah Islam, orang Kei bilang, kami sudah Islam. Jadi kamu ke sebelah kah? Dorang pergi di Taar. Taar bilang, kami sudah Protestan. Kamu bisa ke kampung sebelah kah? Dan mereka ke Langgur. Dan di sanalah mulai lahir baptisan pertama dan gereja Katolik mulai lahir di sana. Pertanyaan, iman semacam apa yang dimiliki orang saat itu? Itulah namanya iman pengetahuan. Para pastor mengajar doa, lagu dan kitab suci, dan orang-orang ini menghafal lalu dijadikan milik sendiri, dan itu diteruskan kepada anak cucu. Ajaran agama itu diteruskan. Dan saya masih ingat waktu kecil, sebelum tidur mama cerita dongeng pengantar tidur. Dan di akhir dongeng, kalau dia lihat kita mata masih terbelalak, dia menyanyi dan dia ajar kita untuk ikut menyanyi. Orang Kei di sini semua berdiri. Ini lagu kebangsaan orang Kei. Semua orang Kei pasti tahu lagu ini. Ning Yesus Tuhan bok-bok, semua ya usok farivun uher mardeda. Leer en fit en ning Yesus Tuhan bok. Silakan duduk. Ajaran tentang kitab suci, ajaran tentang doa-doa Katolik, lagu-lagu Katolik dalam bahasa Kei diturunkan dari orang tua kepada anak. Dalam tempo singkat, tercatat dalam sejarah tahun 1920, sekitar 5.000-an umat Kei dalam waktu singkat sudah dibaptis. Dan mereka menjalankan kehidupan Katolik. Pertanyaan, mengapa begitu cepat agama Katolik masuk ke dalam kehidupan orang Kei dan berkembang cepat? Tahu kenapa? Pastor mau jawab. Sebelum agama masuk di tanah Kei, orang Kei sudah punya hukum adat.
Hukum adat itu namanya larvul ngabal. Hukum adat larvul ngabal itu terdiri dari 3 pilar. 3 pilar hukum. Yang pertama, hukum nev-nev. Apa itu? Itu hukum yang mengatur hak hidup manusia. Ulnit and tub arumud. Ulnit and vil arumud. Artinya apa? Artinya apa? Nama baik orang lain, nama baik suku lain, nama baik tetangga harus dihormati. Adalah aneh kalau orang kei menceritakan kebusukan orang lain, kamu bukan orang kei. Dengar ini baik-baik. Ulnit and vil arumud. Itu hukum itu hampir sama dengan 10 perintah Allah. Hampir sama dengan ajaran Yesus. Kedua, hukum kedua. Hukum hanilit. Itulah hukum yang mengatur kehormatan dan martabat wanita. Ren rekel mutun. Wanita itu seperti mahkota yang dijunjung tinggi. Maka orang kei yang melecehkan perempuan, yang kawin lalu menceraikan, engkau bukan orang kei. Dengar ini baik-baik. Ren vokel mutun, ren rek vokel mutun. Wanita itu diberikan penghargaan yang tinggi. Bahkan orang kei, laki-laki kei mati untuk batas tanah dan perempuan. Kamu tahu itu toh? Ini karena hukum adat hanilit. Hukum yang ketiga, hawer balwirin. Apa itu? Itu hukum yang mengatur hak milik orang. Hirani for ini, it did for it did. Milik orang tetap milik orang, milik kita tetap milik kita. Maka orang ke yang pencuri, orang ke yang penada barang curian, engkau bukan orang ke. Kau periksa diri baik-baik. 3 hukum ini persis sama dengan dekalog, 10 perintah Allah, sama dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Tidak heran saat pastor mengajarkan itu, orang kaya bilang dalam hati, hei, ajaran agama baru ini persis ketorong adat. Maka begitu cepat agama ini tertanam dalam hati orang kaya. Begitulah ceritanya. Untuk orang kaya Labeti, lahir besar Timika, orang kaya yang lahir besar Papua, Labepa, kalau kamu tidak tahu, sekaranglah catat di dalam hati identitas sukumu. Tahun 1927, Keuskupan Amboina mengirim guru-guru dari Kei untuk memperkuat misi pekabaran Injil di Mimika. Dibukalah pendaftaran bagi siapa yang mau jadi tukang, jadi guru agama, mari mendaftar dan berangkat. Ramai-ramai orang mendaftar, bahkan ada yang baru umur 19 tahun. Antara lain, Bapak Bupati ini punya bapak 19 tahun berangkat. Tapi sebelumnya kakeknya lebih dahulu. Mereka ramai-ramai berangkat ke Mimika.
Tetapi saat itu Mimika bukan seperti saat ini. Ada Tembagapura, ada emas, ada daerah sudah begini terbuka. Bukan. Saat itu belum ada tailing untuk orang bisa dulang. Tidak ada. Tidak ada itu toko-toko. Tidak ada jalan raya. Bahkan ada berita bahwa sering suku tetangga datang menyerang ke Mimika dan mengayau. Mengayau itu apa? Potong kepala. Ini cerita beredar di luar Papua. Dan guru-guru kei yang bodoh ini mau berangkat ke daerah semacam ini. Yang pasti mereka datang ke sini bukan cari uang, karena uang belum banyak. Mereka datang ke sini bukan mencari posisi kedudukan, karena daerah belum terbuka. Mereka ke sini bukan cari harta, karena tidak ada harta. Harta hanya satu, orang Kamoro. Itu hartanya. Mendengar cerita yang luar biasa menakutkan ini, orang berunding. Ayo kalau begitu, mari kita bikin misa hitam. Guru-guru yang berangkat semua kumpul. Lalu mereka bisa buat misa requiem. Misa requiem, mereka mau mengatakan, selamat jalan anakku, selamat jalan suamiku, kau pergi. Dan kalau di sana kau mati, ya sudah, misa ini untuk engkau. Sekali lagi saya mengundang orang kei berdiri. Berdiri. Dan dalam misa itu pasti lagu wajib yang dilantunkan dalam misa requiem adalah Tuhan Duad Amsubihan. Dan lagu ini ditujukan kepada Tuhan untuk mereka yang akan berangkat untuk mati di tanah Mimika ini. Tuhan Tuhan Duad Am Kai Vuko. Nisiksa endok amher ampun hirbuk. Silakan duduk. Iman semacam apa ini? Kalau tadi itu iman pengetahuan, sekarang ini adalah iman penyerahan. Iman penyerahan, setelah kita tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itu Ning Yesus, Tuhan bok-bok. Maka kepada Tuhan Yesus yang baik itu, mereka berserah diri. Sekarang kami siap untuk berangkat. Mati hidup ada di tanganmu. Dan para guru-guru perintis ini naik kapal. Kapal sandar dan mereka semua naik kapal KPM berbendera Belanda. Koninklijk
paket fart, maskapai. Mereka naik. Dan pasti di atas kapal, mereka semua lagu tadi mendengung di kepalanya. Tuhan Duad Am Subian. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami yang saat ini menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kapal tiba. Dan apa yang mereka ketemukan? Tidak ada orang. Yang ada adalah hutan. Hutan. Orang Kamoro memang ada, tapi mereka tersebar di sepanjang pantai ini. Begitulah guru-guru itu, saya sebutkan beberapa nama. Guru Benediktus Renyaan ditempatkan di Kokonau. Salvator Hungan ditempatkan di Kekwa. Alexander Retob ditempatkan di Paripi. Ini kakek dari Bapak Bupati. Sabinus Fernatubun ditempatkan di Timuka. Paulus Rahawarin ditempatkan di Umar. Aloysius Lakesubun ditempatkan di Nioko, dan seterusnya dan seterusnya. Secara bergelombang mereka datang 75 orang, guru perintis dan para tukang. Begitulah tahun berganti tahun, mereka setia, sekali lagi setia, standby di kampung bersama umat Kamoro. Dengan segala kesederhanaannya, mereka coba mengajar agama, mengajar nyanyian, mengajar doa-doa, mungkin mengajar berhitung. Dan anak-anak Kamoro mulai tahu apa itu dunia luas. Singkatnya, dunia berkembang. Anak-anak Kamoro selesai di sekolah kelas 3, naik cari sekolah kelas 6, berikut mereka ke SMP, mereka dikirim ke SGB, bahkan yang mampu dikirim ke SGA, dan seterusnya. Daerah terbuka maju. Dan para guru ini mulai tua, berumur pensiun, dan mereka semua kumpul di Kokonau, menikmati masa pensiun di sana, menunggu apa hasil dari perjuangan kami. Tahun 1980 saya menginjak kaki di Kokonau. Banyak dari mereka masih hidup. Saya masih hafal muka mereka. Mereka menunggu dan menanti. Kami sudah bekerja, kami sudah mengajar. Kami menunggu hasilnya. Begitulah berita tersebar bahwa nanti tanggal 30 Desember 1983 ada tabisan di Kokonau. Mereka, saya bisa melihat wajah mereka itu berseri, cerah. Akhirnya ada tabisan di tanah Kamoro, tanah di mana keringat dan air mata telah membasahi tanah ini. Harapan mereka sejak umur 19 tahun sampai saat itu umur sudah 70 tahun, sudah 80 tahun. Dan mereka mendengar berita bahwa ada tabisan pertama di tanah yang mereka sudah berkorban ini. Dan betul, saya menjadi saksi. Mereka itu bersama orang muda mengatur hari pentabisan itu. Saya melihat di wajah mereka, wajah cerah, seakan-akan berkata, syukur kepada Allah. Akhirnya, harapan kami terkabul. Iman semacam apa itu? Itulah iman lapisan ketiga. Iman pengharapan.
iman pengharapan, guru-guru perintis. Terwujud dengan adanya tabisan pertama di Kokonau 30 Desember 1983. 2 tahun kemudian tabisan lagi, dan ini betul anak cucu perintis. Siapa? Pastor Justinus Rahangiar. 2 tahun lagi yang berikut, tabisan yang berikut, Yohanes Filipus Saklil. Dan beberapa tahun kemudian, ini yang duduk di depan ini, ini juga anak cucu perintis. Pastor Rinto, Tete sudah meninggal. Tapi mereka pasti bahagia bahwa mereka datang di tanah ini tidak percuma. Daerah sudah terbuka, anak cucu mereka bahkan menjadi seperti Pater Kuster Esie yang membaptis mereka sekian puluh bahkan ratus tahun lalu. Ini cerita sejarah supaya anak-anak muda, khususnya yang Labeti dan Labepa, kamu tahu, kamu punya kakek nenek, punya perjuangan dengan 3 lapis iman ini. Iman kepercayaan, iman penyerahan, dan iman pengharapan. Apa pesan untuk kita di hari Minggu ini, misa inkulturasi suku Kei? Ada 2. Yang pertama, saya ingin menyapa seluruh umat Katolik. Apapun sukumu, apapun asalmu, sebagai orang Katolik, milikilah 3 lapis iman. Iman pengetahuan, iman penyerahan, dan iman pengharapan. Dengan 3 lapis iman ini, Anda akan kuat untuk menghadapi hidup ini, apapun bebannya. Dan yang kedua, secara khusus saya ingin menyapa umat dari suku Kei. Dan ini kamu dengar baik-baik. Berdirilah di garda terdepan untuk menyebarkan iman Katolik sebagaimana yang sudah dilakukan oleh leluhurmu. Jangan lupa itu. Jadilah warga umat beriman yang 100% Kei karena adatmu, tetapi 100% Katolik karena ajaran Yesus. Hukum adat larvul ngabal menuntut Anda. Hukum adat gereja Katolik menuntut Anda. Hukum yang diajarkan Yesus menuntut Anda. Tuntutan apa? Hormatilah hak hidup sesama. Jangan membunuh. Syukur sekarang orang Kei punya nama sudah agak baik. Tetapi berapa tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, nama Kei jelek karena pembunuhan demi pembunuhan. Itu orang Kei. Engkau langgar adatmu dan engkau langgar agamamu. Junjung tinggi martabat wanita. Itu hukum adatmu dan itu hukum agamamu. Maka adalah aneh bahwa hukum adatmu jelas, hukum agamamu jelas, tetapi engkau melecehkan perempuan, gonta-ganti pasangan. Kau orang Kei kurang ajar, orang Kei Katolik yang kurang ajar. Hargailah milik orang. Jangan mencuri, jangan merampas tanah orang.
kalau ada berita yang tersebar bahwa ada orang kei yang mengambil tanah orang secara paksa dengan cara fakdod. Fakdod, engkau kurang ajar. Karena adatmu tidak mengajar itu, agamamu tidak mengajar itu. Namun kalaulah sudah terlanjur jatuh dan salah jalan, di hari Minggu misa inkulturasi ini pastormu mau mengajak, ayolah, kau bukan malaikat toh, kau manusia biasa, lemah, maka cepatlah berdamai dengan musuhmu. Cepatlah perbaiki hidup perkawinanmu. Pastor siap untuk bersama engkau memperbaiki perkawinanmu. Stop dengan segala gerakan tambahan untuk mencaplok tanah orang. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati suku K yang punya misi inkulturasi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.